Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji tafsir Kediri. Hari ini kita masuk di surah Al-Baqarah ayat pertama dan kedua. Insyaallah nanti dua ayat yang akan kita bahas. Sebelum kita masuk ke surah Al-Baqarah atau penafsiran surah Al-Baqarah, terlebih dahulu saya sampaikan tentang apa yang ada di Al-Baqarah secara umum ya. Jadi mukadimahnya itu perlu saya sampaikan karena apa? Karena ada hal-hal unik yang ada di dalam surah Al-Baqarah itu. Yang pertama, surah Al-Baqarah itu surah terpanjang di dalam Al-Qur'an. Dia juz 1 sampai juz 3 ya. Jadi tidak ada sepanjang itu surah yang ada di dalam Al-Quran begitu, atau jumlah ayatnya sebanyak 286 ayat dan tergolong Madaniyah. Madaniyah itu surah yang turun di Madinah. Nah, apakah 286 ayat itu semua tergolong Madaniyah? Jawabannya enggak, hanya saja secara umum itu Madaniyah. Ada 281, ada ayat 281 yang turun di Mina atau turun pada saat Nabi Haji Wada. Jadi 281 itu pengecualian karena dia turunnya di Mina. Yang kedua, ayat 284, 285 dan 286 atau 3 ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah. 3 ayat terakhir itu turunnya tidak di Madinah, tetapi turunnya di langit pada saat Nabi Isra Mi'raj. Jadi bolo-bolo NU itu kan biasa ya membaca ayat ini. 284 itu kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi in tubtum ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu itu 285 itu juga turun di langit. Amana rasulu ila akhirih. 286 la yukallifullahu nafsan illa wusaha itu juga turun di langit. Jadi apa yang dibaca bolo-bolo NU pada saat tahlilan, pada saat majelis dzikir, itu sebenarnya ayat yang memiliki keistimewaan. Karena apa? Karena dia turun di langit. Nah, seluruh ayat di dalam Al-Quran dengan jumlah 6.236 ayat itu semuanya turun di bumi, kecuali 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah itu turunnya di langit, atau tepatnya pada saat Nabi itu melakukan Isra Mi'raj. Jadi itulah keistimewaan 3 ayat terakhir yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Uniknya lagi Al-Baqarah itu begini. Al-Baqarah itu kisah minoritas ya, bahasa saya itu kisah minoritas dari sekian banyak kisah yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Jadi kuantitasnya kecil, hanya diambil dari kisah yang ada di ayat 67 sampai 73. Jadi hanya 7 ayat. Bayangkan, 7 ayat mengalahkan 275 ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah itu sendiri. Kan jumlahnya 286 dikurangi 7 ya. Nah, itu berapa itu dikurangi 7? 279. Jadi 7 ayat ini mengalahkan 279 ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah untuk menjadi nama sebuah surah. Oleh karena itu tidak heran jika salah satu pendapat nanti di dalam penafsiran Alif Lam Mim atau ayat pertama itu, Alif Lam Mim itu nama surat, begitu ya. Jadi bukan Al-Baqarah tetapi surah Alif Lam Mim. Nah, itu tentu bukan saya yang berpendapat, tapi salah seorang ulama tafsir di masa tabi'in. Nanti kita bahas dalam penafsiran ayat pertama. Sehingga bahasa saya itu kok menangan ya, 7 ayat itu mengalahkan 279 ayat yang lain. Nah, apa kelebihan dari 7 ayat itu? Ini saya sampaikan sebelum kita masuk di penafsiran lebih dalam Al-Baqarah. Baik, Al-Baqarah itu diambil dari kisah yang ada di dalam ayat 67, 68, 69, 70, 71, 72. Ini saya pindah sini. Setelah itu 73. Nah, kenapa kok ini saya pindah? Begini ceritanya.
penyembelihan sapi betina atau penyembelihan Al-Baqarah itu startnya itu di ayat 72, seharusnya di sini. Nah, karena dia menjadi awal kisah, maka harus dipindah ke sini. 72 itu dipindah ke sini. Setelah 72 itu baru kemudian runtutannya seperti ini. Setelah 71 lompat ke 73 karena 72-nya dipindah ke bagian awal. Nah, inilah yang membuat pusing banyak orang ketika hanya membaca terjemahan Quran atau hanya membaca tafsir yang tipis. Karena apa? Karena alurnya hilang. Tidak dijelaskan alur seperti ini secara runtut di dalam penafsirannya. Nah, padahal begini, lebih sulitnya lagi. 72 ini adalah akibat. Sebabnya itu disensor oleh Al-Quran. Jadi sebabnya itu tidak ada. Nah, sebab itu dijelaskan oleh tafsir. Gitu. Oleh karena itu, kalau orang ingin memahami Quran, menghilangkan tafsir, itu seperti kehilangan esensi. Karena apa? Esensinya, penyebabnya dijelaskan di sini, akibatnya ini, kemudian runtut, setelah itu 73, baru kisah Al-Baqarah itu berakhir. Begitu. Inilah kerumitan yang ada di dalam Al-Quran yang apabila hanya dipahami melalui terjemahan itu agak sulit menemukan alur kisah yang bisa memahamkan banyak orang gitu. Bahkan saya berasumsi 100 kali baca terjemahan itu tidak akan paham kisah Al-Baqarah karena dia ayatnya acak, kemudian penyebab dari peristiwa penyembelihan Al-Baqarah itu tidak dijelaskan oleh Al-Quran, atau saya lebih sederhananya disensor oleh Al-Quran gitu. Inilah uniknya kisah Al-Baqarah sehingga menjadi salah satu nama yang dipakai untuk mengeneralisir 286 ayat yang ada. Baik, nanti kisah detailnya saya sampaikan di dalam penafsiran ayat 67 sampai 73. Kita mulai hari ini dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk di pertama ada konteks sosio-historis ya yang menjadi salah satu bahan kajian penting dalam memahami Al-Quran. Jadi begini, surah Al-Baqarah itu secara runtutan mushaf, secara runtutan Quran itu menempati urutan kedua. Jadi yang pertama Fatihah, kemudian Al-Baqarah, begitu. Itu urutan yang kedua. Tapi yang unik, Al-Baqarah ini tidaklah turun di urutan kedua. Justru turunnya itu urutan ke-87. Jadi setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, itu surah yang pertama turun di Madinah itu surah Al-Ghasyiyah. Baru setelah Al-Ghasyiyah selesai, turunlah surah Al-Baqarah ini. Begitu. Jadi dia termasuk surah kedua yang turun di Madinah, begitu. Tetapi secara umum dia surah ke-87 yang turun itu. Jadi agak rumit ya untuk mengurai urutan dan juga untuk mengurai apa yang menjadi runtutan mushaf itu sendiri, begitu. Baik, yang setelah kita melihat urutan ke-87 itu yang kita bahas adalah mengenai sosiopolitik yang ada di Madinah. Kenapa ini menjadi bahan kajian penting ya? Karena inilah yang akan didiskusikan oleh Al-Quran melalui ayat-ayat yang turun di dalamnya. Begitu. Jadi ketika Nabi itu datang ke Madinah, itu Nabi itu berdialog dengan orang-orang yang memiliki keterkaitan antara syariat, antara politik, antara akidah dan seterusnya. Itu setelah Nabi hijrah ke Madinah itu baru kemudian Nabi berinteraksi dengan orang-orang baru yang ada di sana. Nah, secara garis besar yang ada di Madinah itu dapat dipetakan menjadi 3 golongan. Yang pertama orang-orang beriman. Orang-orang beriman ini berisi 2 golongan, 1 muhajirin, 2 ansor. Muhajirin itu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu disebut muhajirin. Nah, mereka adalah orang-orang baru yang tidak memiliki tempat tinggal, namanya juga
imigran ya, dia orang baru yang tidak punya tempat tinggal. Makanya kemudian ada istilah ahlus sufah itu karena mereka itu tidak punya tempat tinggal, mereka di serambi-serambi masjid, jadi tidak punya tempat tinggal. Itu yang kemudian menjadi pembahasan yang cukup panjang nanti di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua itu orang-orang Ansor atau orang-orang penduduk asli Madinah yang menyambut kedatangan orang-orang Muhajirin. Nah, itu adalah orang-orang Ansor yang banyak juga dibicarakan nanti di dalam surah Al-Baqarah. Nah, itu golongan pertama adalah golongan orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah golongan ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, Nasrani pembahasannya sedikit di dalam surah Al-Baqarah. Yang banyak itu Yahudi. Nah, kisah yang saya sampaikan tadi, Al-Baqarah atau penyembelihan sapi betina ayat 67 sampai 73 yang saya sampaikan di mukaddimahnya tadi itu adalah bagian dari kisah orang-orang Yahudi gitu. Jadi yang pertama orang-orang beriman isinya Ansor, Muhajirin dan Ansor. Yang kedua ahli kitab isinya Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini cukup dominan di surah Al-Baqarah. Orang-orang munafik itu diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu adalah orang yang paling tidak setuju dengan kebijakan Nabi apapun. Wah, itu kan luar biasa ya. Jadi saya sampai bertanya-tanya, kenapa Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan ini selalu tidak setuju dengan perintah-perintah Nabi. Ketika Nabi memerintahkan jihad, mereka tidak berangkat. Ketika Nabi memerintahkan sholat, mereka malas. Ketika Nabi memerintahkan zakat, mereka juga tidak melakukannya. Ketika Nabi memerintahkan infak, mereka juga tidak melakukan infak. Nah, apapun yang diperintahkan Nabi itu selalu ditolak. Ternyata ada sisi historis yang tidak boleh dilupakan dari seorang Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi begini, ketika Nabi itu datang ke Madinah, itu sebenarnya masyarakat Madinah itu mau melantik raja namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Bayangkan saja, pemilu sudah selesai ibarat konteks sekarang ya, dan tinggal melantik presiden. Loh, itu gagal. Pelantikannya gagal gara-gara Nabi hijrah ke Madinah. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya sakitnya tuh di sini itu ya. Masa saya mau dilantik tiba-tiba ada orang baru dan masyarakat itu berbondong-bondong justru mendukung Rasulullah. Wah, itu mangkel ya. Orang yang sekarang saja pasti mangkel begitu. Nah, sayangnya begini, Abdullah bin Ubay bin Salul itu sebenarnya mau melakukan perlawanan terhadap Rasulullah. Cuma masanya sedikit gitu loh. Jadi dia tidak punya massa, wakilah 80-an orang lah, pendukungnya itu hanya 80-an orang dibanding wong sak negoro. Nah, itu kan jauh sekali kalau ingin melakukan perlawanan baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga mau tidak mau Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya itu etok-etok atau bergaya masuk Islam, tetapi dia menjadi penyakit yang ada di dalam umat Islam itu. Atau lebih tepatnya kalau tumbuhan itu ada benalu ya, ada benalunya. Jadi orang-orang munafik inilah benalu di dalam tubuh umat Islam yang nanti banyak dibicarakan oleh Al-Quran, khususnya di surah Al-Baqarah yang akan kita bahas sedikit demi sedikit, insya Allah nyampe ke sana nanti. Nah, itulah gambaran besar bahwa surah Al-Baqarah itu berisi tentang 3 golongan, yaitu mukmin, ahli kitab, dan orang-orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di ayat yang pertama. Ini awal yang unik ya. Awalnya karena begini, karena Al-Quran itu di dalam surah Al-Baqarah ini tidak didahului dengan kata, tetapi didahului dengan huruf muqatta'ah atau istilahnya huruf muqatta'ah. Bayangkan misalnya ketika saya menyebutkan begini, SBAS. SBAS itu kan bukan kata ya, SBAS. Orang pasti akan penasaran apa SBAS yang dimaksud oleh si penutur itu. SBAS itu ternyata yang saya maksud begini. Surah, S-nya surah, B-nya itu Al-Baqarah ya, Baqarah, A-nya itu ayat, S-nya itu 1. Jadi
surah Al-Baqarah ayat 1. Oh, ternyata SBAS yang dimaksud itu adalah surah Al-Baqarah ayat 1. Nah, begitu juga Alif Lam Mim itu yang memiliki makna hakikatnya seperti apa? Itu ya Gusti Allah. Gitu. Karena apa? Karena kita itu hanya bisa membaca Alif Lam Mimnya. Apa yang dimaksud dari Alif Lam Mim itu yang tahu hanya Allah. Nah, sebelum kita masuk ke makna dari Alif Lam Mim itu, ada qiraat yang unik. Umumnya itu kita baca itu begini. Alif Lam Mim. Misalnya begitu ya. Cuma begini, itu qiraah yang umum. Ada qiraahnya Abu Ja'far yang membaca dengan saktah. Saktah itu begini. Saktah itu berhenti sejenak tanpa bernafas. Jadi prakteknya begini. Alif Lam Mim. Begitu. Jadi berhenti satu huruf titik, satu huruf titik, satu huruf titik, tapi tanpa bernafas. Itu namanya sakta. Nah, kemudian maknanya bagaimana? Makna dari Alif Lam Mim itu para ulama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ulama yang berani menafsirkan. Yang kedua, ulama yang tidak berani menafsirkan. Pak, yang benar yang mana? Yang benar itu semuanya. Karena apa? Semuanya punya dasar. Ulama yang tidak berani menafsirkan itu mengkategorisasikan Alif Lam Mim itu sebagai ayat mutasabihat. Ayat mutasabihat itu ayat yang maknanya itu hanya Allah yang tahu. Begitu kira-kira sederhananya. Kemudian ulama yang berani menafsirkan itu berargumentasi begini. Terus apa fungsinya kalau itu tidak dimaknai begitu? Alif Lam Mim dan ayat-ayat muqatta'ah yang lain itu terus apa kalau tidak dimaknai? Sehingga harus dimaknai. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ada SBAS tadi itu ternyata surah Al-Baqarah ayat pertama itu kan singkatan. Oleh karena itu kita akan menafsirkan surah pertama dari Al-Baqarah ini, yaitu didahului dengan ayat-ayat muqatta'ah atau Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu maknanya paling tidak terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, Alif Lam Mim itu singkatan. Saya menerjemahkan begitu ya. Karena begini, dalam beberapa literatur tafsir itu ternyata alifnya itu adalah ana. Ana, kemudian lamnya itu Allah, mimnya itu alam. Ana Allahu a'lam gitu. Saya Allah yang maha mengetahui. Jadi maksudnya seperti apa? Yaitu singkatan itu. Saya Allah yang maha mengetahui. Itu singkatan yang pertama. Singkatan yang kedua, alifnya itu ana, alifnya itu Allah, lamnya itu a'lam, mimnya bimuradihi. Ana Allahu a'lamu bimuradihi. Allahu a'lamu bimuradihi atau Allah yang mengetahui maksud dari Alif Lam Mim itu sendiri. Ya, itu kan kembali lagi kepada Allah. Kemudian yang ketiga itu Allahu Latifum Majid. Alifnya itu Allah, lamnya itu latif, mimnya itu majid. Jadi Allah yang maha penyantun lagi maha mulia. Itu makna dari singkatan Alif Lam Mim. Ada juga yang memaknai alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad, begitu. Jadi apapun dari yang ditafsirkan para ulama itu, mereka akan bermuara kepada satu titik, yaitu singkatan. Jadi itu makna yang pertama. Alif Lam Mim itu adalah singkatan. Ada pula yang memaknai dengan hitungan atau ejaan, karena kan Arab itu ada abjadun, alif itu 1, ba itu berapa, misalnya begitu lagi itu. Itu adalah angka-angka yang memiliki makna secara rahasia begitu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Yang kedua, Alif Lam Mim itu adalah nama dari Al-Qur'an. Kadzikr seperti Adzikr wal Furqan, seperti Al-Furqan. Jadi Alif Lam Mim itu adalah nama dari Al-Qur'an. Yang berkata bukan saya, yang berkata itu Ibnu Jurayj, seorang
seorang ulama tafsir pada masa tabi'in. Jadi yang mengatakan demikian itu Ibnu Jurayj, saya kutip juga di tafsir Kediri ini. Kemudian yang ketiga, alif lam mim itu adalah nama surah. Saya mungkin dianggap ngawur ya, ini kan sudah kondang surah Al-Baqarah ya, kenapa dikatakan surat alif lam mim? Saya akan mengutip pendapatnya Zaid bin Aslam, begitu, seorang ulama tafsir pada masa tabi'in juga. Jadi begini, apa bisa alif lam mim itu dijadikan sebagai nama surah? Ya bisa-bisa saja. Kita itu kan nyebutnya surah ke-36 kalau nggak salah, itu kan surah Yasin. Yasin, surah apa? Surat Toha. Surah apa? Surah Yasin. Ayo kita ngaji Yasin gitu. Ayo kita yasinan, kan seringkali istilah-istilah itu kita pakai. Nah, kenapa juga alif lam mim itu tidak disebut surah alif lam mim? Begitu. Itu menurut Zaid bin Aslam. Kemudian yang keempat, ada tambahan dari penafsiran, yang pertama singkatan, yang kedua nama Quran, yang ketiga nama surah. Yang keempat itu ada ulama yang memberikan daya imajinasi yang tinggi terhadap ayat-ayat muqatta'ah itu. Ayat muqatta'ah itu dianggap sebagai sebuah kode yang memiliki makna, begitu. Seperti kita ketika di jalan, di pinggir jalan ada tulisan P, huruf P, kemudian P itu disilang. Nah, itu kan maknanya adalah tidak boleh parkir di tempat itu, begitu. Itu maknanya. Kemudian ada pula garis silang ketika kita mau masuk ke sebuah jalan gitu. Itu artinya adalah tidak boleh masuk di situ, atau itu jalur satu dari arah yang berlawanan. Lalu kita seringkali juga di jalan raya itu ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Itu begini, tanpa diberikan makna, merah itu sudah memberikan kode berhenti. Hijau itu kode untuk jalan terus. Kuning itu kode untuk hati-hati. Nah, itu adalah sebuah kode yang tidak dijelaskan secara kata, tetapi kode. Begitu juga alif lam mim. Dia tidak seperti kata doroba, tidak seperti kata nasoro, tidak seperti kata itu, tetapi dia mengandung kode yang memiliki makna. Ada juga yang mendefinisikan begini, alif lam mim itu adalah ayat muqatta'ah yang mengandung suara, mengandung makna, tetapi bukan kata. Begitu. Jadi mengandung suara, mengandung makna, tetapi bukan kata. Contohnya seperti ketokan palunya hakim. Hakim itu ketika mengetok palu itu paling tidak interpretasinya yang pertama adalah pembukaan sidang, yang kedua penutupan sidang, yang ketiga adalah vonis. Misalnya itu. Jadi meskipun dok itu bukan berupa kata, dia hanya suara dan hanya suara, tetapi itu memiliki makna, yaitu keputusan atau vonis dari seorang hakim. Itulah makna alif lam mim yang dapat kita potret melalui 4 penafsiran. Pertama adalah singkatan, kedua adalah nama surah, ketiga adalah nama Quran, dan yang keempat adalah kode yang memiliki makna meskipun bukan berupa kata. Alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam mim ayat pertama surah Al-Baqarah selesai.